Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap dari kelas A2 dengan fasilitator Bapak Lukito Leddo Pitono SPD dan Pengajar praktek Ibu Haryati Majiasi SPD MPD. di sini saya Sari Kusuma Asih sebagai observer. Saya Rita Mihrati sebagai coach. Saya Nati sebagai kunci. Pada kesempatan kali ini kami akan memperhatikan modul 2.3 praktik coaching. Selamat menyaksikan praktik coaching kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sari. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Sangat baik. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik luar biasa. Karena di sini hari ini juga saya ingin melaksanakan observasi kepada Ibu Rita. Hari ini Ibu Rita akan melaksanakan praktek coaching. Iya, betul Ibu. Ya, mohon izin saya akan observasi kegiatan coaching Ibu ya. Betul. Sebelum praktek coaching ada hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rita. Boleh izin untuk bertanya-tanya? Boleh Bu, silakan. Terima kasih Bu Rita. Bagaimana rubrik penilaian dalam kegiatan coaching ini, Bu? Saya akan menggunakan alur tirta Bu untuk proses coaching hari ini. Jadi ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, kira-kira kompetensi coachingnya ada apa saja yang akan Ibu Rita laksanakan? Kalau tidak salah kan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, betul. Kemudian untuk kompetensi coaching tersebut dari beberapa, apa yang akan Ibu lakukan lebih dalam? Kompetensi yang mana? Mungkin yang nomor 2 Bu, mendengarkan aktif yang akan saya lakukan. Oke, jadi bagian kompetensi yang secara spesifik akan saya observasi pada Bu Rita, yaitu Bu Rita akan melaksanakan kompetensi coaching mendengarkan aktif, begitu ya? Oke. Indikator ketercapaian untuk mendengarkan aktif itu yang seperti apa? Jadi nanti saya akan mencoba untuk menggali permasalahan, kemudian coach yang akan lebih banyak berbicara, tetapi saya mencoba untuk menggali sampai dengan saya dapat menemukan kata kuncinya. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh coach tersebut? Seperti itu. Luar biasa. Jadi di sini Ibu Rita akan fokus mendengarkan coach ya. Betul. Sehingga nanti Ibu Rita bisa membuat rencana aksi juga bersama dengan coachingnya, sehingga sesi coaching ini akan berjalan dengan baik, begitu ya? Iya, betul Bu. Ya. Oke, silakan boleh dilaksanakan sesi coachingnya, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan beberapa kompetensi yang akan Ibu lakukan bersama coach. Terima kasih Ibu Sari. Sama-sama Ibu Rita. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Bu Nati. Gimana ini Bu Nati kabarnya? Alhamdulillah baik sih Bu. Cuma saya ada yang ingin saya ceritakan. Boleh bercerita saya Bu Rita?
kenapa Bu kok kelihatannya nggak bersemangat? Iya Bu, gini ya, saya ini kan dimutasi di tempat yang baru. Saya udah mencoba 3 bulan ini, apa dulu ya, saya belum bergerak ya, bergeraknya saya memahami dulu, melihat, memahami, diam ya kan, dengan kondisi lingkungan baru di tempat saya itu gimana ya. Setelah 3 bulan ini saya mencoba untuk mempraktekkan budaya positif yang sudah saya dapatkan di sekolah yang lama saya praktekkan di sekolah yang baru, tapi ya sudah beberapa ada yang berhasil, cuma kayaknya belum maksimal Bu Rita. Jadi saya ingin berkeluh kesah sama Bu Rita Tentang budaya positif ya Bu ya di sekolah. Iya. Dan sebenarnya kira-kira yang akan kita obrolkan apa ini Bu? Dengan waktu yang terbatas ini. Ya, yaitu saya ingin mendapatkan solusi bagaimana supaya budaya positif yang saya terapkan di sekolah saya yang baru itu berhasil dengan maksimal ya, karena saya sudah mencoba menerapkan budaya positif, disiplin, budaya 5S. Contoh budaya 5S yang sudah saya terapkan itu, setiap pagi saya selalu piket gerbang bersama guru-guru, beberapa guru, namun ya ada sudah ditentukan jadwalnya ya tentunya. Alhamdulillah ya sudah berjalan itu Ibu. Pada awal-awal saya masuk di situ kayaknya mungkin belum muncul apa ya, atau mungkin dulu muncul terus hilang, entah mungkin karena pandemi apa ya Ibu ya. Kemudian setelah saya situ saya munculkan kembali, alhamdulillah muncullah kembali. Kemudian yang ini budaya disiplin Bu, contohnya ketika bel berbunyi anak-anak itu kan berbaris rapi ya Bu. Tapi saya melihat masih ada beberapa kelas yang bukan kayaknya ini Bu, memang ada beberapa kelas tersebut, terutama kelas besar ini, masih santai duduk di depan kelas Ibu tanpa menghiraukan bel berbunyi, padahal bel itu cukup keras sekali Bu, karena belnya bukan sekolah kami masih menggunakan bel yang zaman lama ya, zaman sejarah gitu itu kan suaranya nyaring ya Bu, hampir sampai di perempatan jalan itu kayaknya masih terdengar Bu, yang luar biasa. Bagaimana sih ya, padahal saya udah mencontohkan, ayo bel coba anak-anak baris, tapi kayaknya anak itu kurang antusias Bu. Jadi saya serasa, budaya positif yang sudah saya terapkan, saya mencoba, kok belum maksimal keberhasilannya Bu, gitu Bu. Jadi memang Bu Nati itu sebenarnya sudah mencoba ya Bu? Iya, sudah Bu, sudah nggak mencoba. kurang memberikan contoh ya setiap Betul pagi. Bu, iya. Nah, kalau menurut Bu Nati sendiri, kriteria keberhasilan budaya positif itu seperti apa sih? Kalau misalnya ukuran nilai dari 0 sampai dengan 10 itu berapa? Kriteria budaya positif saya supaya berhasil dengan baik ya, mungkin yang saya inginkan, yang saya harapkan ya Bu, ini cita-cita saya yang saya harapkan itu bisa 8 atau mungkin 9 dari 0 sampai 10. Yang sebelumnya awal-awal saya datang ke sini tuh mungkin baru 5 Bu. Baru 5 Iya, ya Bu? baru 5 ya. ya. Setelah datang ke situ saya punya cita-cita, saya punya harapan itu harus mencapai 8 Bu, atau bahkan bisa sampai yang saya inginkan itu 9 Bu. 9 ya, target yang lumayan tinggi ya Bu Iya, ya. ya. Dan keberhasilannya itu dilihatnya akan dari mana ini Bu dilihatnya? Iya, keberhasilan supaya budaya positif itu bisa terlihat ya dengan adanya penerapan yang sudah saya praktekkan, itu dijalankan oleh anak-anak didik saya di sekolah saya Bu.
dengan selain dengan anak didik, saya juga mengimplementasikan atau menerapkan, memberikan contoh kepada guru-guru saya di sekolah Bu Rita. Saya sudah melakukan implementasi, saya sudah praktek diseminasi saya sudah menjelaskan pada saat guru-guru saya berkumpul di kantor atau pada saat saya melakukan rapat, saya sudah mencoba menerapkan, menjelaskan dari teori sampai saya praktek secara pribadi dari budaya-budaya positif yang sudah saya dapatkan Bu Rita. Memang sih hasilnya belum maksimal ya, baru dari 5 saya awal datang ke situ itu step naik lah sedikit demi sedikit. Udah mencapai 7 Bu, sudah mencapai 7 itu, cuma ya saya punya cita-cita paling enggak 8 atau mungkin 9 gitu Bu Rita, supaya apa yang sudah saya dapatkan atau dari pendidikan yang sedang saya jalani ini, guru penggerak, dan mungkin saya juga sudah dapatkan dari sekolah lama saya, bisa saya implementasikan ke sekolah yang baru di tempat saya bekerja ini Bu Rita. Dari ceritanya Bu Nati ini berarti sebenarnya di situ memang sudah ada budaya positif ya? Sudah Ibu, sudah ada ya? Sudah ada. Cuma mungkin belum seperti yang diharapkan oleh Bu Nati. Belum. Nah, kalau menurut Bu Nati nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan kenapa kok budaya positif sepertinya sulit diterapkan? Itu kira-kira apa? Mungkin begini ya Bu Rita, dulu notabene yang sekolah lama saya, lingkungan terutama lingkungan geografis dengan sekolah baru saya ini sangat berbeda jauh Bu Rita. Ya memang kita tidak boleh menyalahkan lingkungan ya, dimanapun kita berpijak kita harus mengikuti lingkungan tersebut. Dulu saya ditempatkan di daerah perkotaan ya, pusat kota, di alun-alun Cilacap yang notabene muridnya sudah tertanam budaya positifnya, yang sudah pembiasaannya yang sudah luar biasa, baik dari sekolah, dari guru-guru di sekolah tersebut, dan juga dari orang tua juga sudah saling bekerja sama, saling kolaborasi dengan sekolah dan bersinergi supaya pembiasaan budaya positif itu bisa diterapkan tidak hanya di sekolah saja, namun mungkin di sekolah saya di tempat yang baru geografisnya berbeda ya. Saya ditempatkan di daerah pesisir Bu Rita, Nyun Sewu nggih, notabene daerah pesisir itu keras sama pesisirnya ini pesisir pantai, pesisir laut, seperti halnya laut itu keras nggih, Nyun Sewu, ombaknya yang begitu menjulang tinggi, keras, kadang balik lagi menghantam. Hantamannya mungkin akan berpola kepada anak didik atau lingkungan di tempat sekitar sekolah kita, sekolah saya yang saya tempati ini Bu Rita yang baru, anak didiknya Nyun Sewu keras ya. Selain anak didiknya juga Nyun Sewu notabene orang tua yang memang kondisi geografisnya dekat dengan laut ya, itu pasti cukup memberikan pengaruh, sangat memberikan pengaruh terhadap lingkungan pendidikan yang terjadi di sekolah Bu Rita, sangat sekali memberikan pengaruh. Iya. Kalau boleh saya tahu, apa saja sih sebenarnya budaya positif yang akan Bu Nati terapkan di sekolahan yang sekarang? Budaya positif yang ingin saya terapkan itu ya tadi sudah saya jelaskan di awal nih, tentang budaya 5S, sopan, santun, salam, sapa, senyum ya. Mungkin ketika bertemu dengan awal kita masuk ke kelas ya, masuk ke sekolah Ibu, anak mungkin kondisi di rumah yang awal mungkin kaget, dibangunkan oleh orang tuanya yang harus berangkat sekolah, merasa cemberut kadang anak malas untuk bangun, berarti dibangunkan kaget, terus malas mandi, tiba-tiba suruh berangkat sekolah. Dalam kondisi itu anak sampai di sekolah itu kayaknya cemberut, ogah-ogahan. Tapi ketika ada bapak ibu guru di depan, di gerbang, palingnya kan menyapa anak tersebut, kemudian
senyum dulu nggih ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru, senyum, kemudian salim, menyapa, begitu. Insya Allah hal-hal yang terjadi sudah di rumah mudah-mudahan dapat tertutup dengan adanya ketemu Bapak Ibu guru, menyambut kedatangan supaya anak siap masuk dan nantinya akan siap belajar Bu Rita. Tadi budaya 5SG, yang kedua adalah budaya disiplin, terutama disiplin dalam waktu. Karena ketika awal masuk saya di situ kayaknya belnya hanya masih menjadi pemanis ya, masih hanya pemanis sekolah teng teng teng, tapi muridnya belum siap untuk baris. Kadang gurunya, saya mohon maaf ya, gurunya masih mungkin ngobrol di kantor, itu hanya menjadi sebuah apa ya, yaitu pemanis bahwa ini jam 7 tapi masih asik, apa mungkin merencanakan kegiatan yang ada di kelas. Saya ingin mengubah itu, menerapkan budaya kedisiplinan, terutama disiplin waktu. Dan budaya yang terakhir yang saya kembangkan adalah tentang budaya kebersihan, Bu Rita. Kebersihan. Iya, baik kebersihan di lingkungan sekolah maupun kebersihan di lingkungan kelas. Saya sering menyampaikan pada waktu upacara dan pada waktu rapat bahwa sekolah ini bukan hanya milik saya atau Bapak Ibu guru di sini, tapi semua harus merasa memiliki sekolah tersebut. Dengan memiliki dan mencintai sekolah tersebut akan menjaga kebersihan lingkungan sekolah ataupun lingkungan kelas dengan cara yaitu ketika ini apa ya, membuang sampah harus pada tempatnya. Dan saya sudah melakukan praktek-praktek baik ketika hari Sabtu, adanya Sabtu ceria untuk membersihkan lingkungan kelas sama lingkungan sekolah, begitu Bu Rita. Kalau saya mendengar ceritanya Bu Nadi, ini sungguh luar biasa dedikasinya untuk sekolah yang baru ya, dengan budaya 5S-nya, kemudian disiplin waktu, kebersihan sekolah, kelas. Ini sangat luar biasa Bu Nadi. Dan semoga hal ini nantinya dapat memberikan dampak yang positif ya Bu ya. Iya, Khususnya Ibu. betul untuk Bapak Ibu guru dan juga untuk anak didik seperti itu ya Bu ya. Dan sebenarnya yang diinginkan Bu Nadi itu apa dari pertemuan kita hari ini? Yang saya inginkan dari diskusi kali ini ya, saya ingin mendapatkan solusi mengapa sih budaya positif yang sudah saya terapkan, yang sudah saya rencanakan itu masih kurang berhasil Bu Rita, masih belum mencapai nilai atau belum mencapai yang saya inginkan. Padahal Ibu sudah melakukan sosialisasi. Iya, sudah Bu Rita. Sudah memberikan contoh ya Bu, Sudah, ya. sudah. Dan itu sudah rutinitas dilakukan. Insya Allah sudah saya terapkan, sudah saya implementasikan setiap kali, setiap hari. Tapi Ibu sudah pernah mencoba pendekatan dari hati ke hati dengan Bapak Ibu guru? Insya Allah sih kalau dari hati ke hati dengan Bapak Ibu guru sering ya, ketika setelah pembelajaran selesai, saya kan berkumpul di ruang guru, saya mencoba melakukan refleksi, terus ya mengingatkan, saling mengingatkan, ayo disiplin, ayo piket gerbang selalu ditingkatkan, terus kebersihan juga selalu kita utamakan. Insya Allah sudah sih Bu Rita, cuma mungkin kalau dengan guru Insya Allah nilainya udah meningkat ya, otomatis guru itu akan mengikuti saya. Tapi mungkin yang masih menjadi PR saya ini murid Siswa. itu yang siswa saya kayaknya tidak semuanya sih Bu Rita, tidak semuanya, hanya sedikit dari mungkin dari 6 kelas itu ada satu kelas yang masih disiplinnya masih kurang. Sudah muncul, cuma satu kelas, bukan satu kelas itu, tapi satu kelas ada beberapa anak. Iya, beberapa anak itu kayaknya disiplinnya masih kurang.
mindsetnya ya Bu ya, Iya, yang memang harus betul. dirubah. Iya. Pernah nggak Ibu mencoba untuk kelas orang tua gitu? Nah ini PR saya ya untuk kelas orang tua, untuk kolaborasi dengan orang tua. Kalau kebersihan sih Betul. sudah saya terapkan, tapi budaya positif kan mungkin dengan ini dengan orang tua datang juga sudah saya terapkan. Tapi ini yang kolaborasi kelas orang tua ini yang belum saya jalankan Bu Rita. Ini mungkin PR saya ya supaya bisa berkolaborasi lebih intens sama orang tua, mungkin memanggil beberapa orang tua dari anak tersebut yang masih kurang disiplin apa ya. Iya, Gitu. karena memang kalau kita mendidik sendiri kan nggak mungkin Iya ya. betul Ibu. Kita itu kan tidak bisa membersamai 1 kali 24 jam, Iya, dan betul. kebanyakan anak didik kita itu kan lebih banyak dengan orang tua. Jadi ya memang harus ada kerjasama. Iya betul sekali. Tidak hanya sekolah, tapi orang tua, Orang tua secara juga. berkolaborasi. Betul sekali ini ya. Terima kasih dari masukan Bu Rita yang sudah menyampaikan bahwa saya juga selain berkolaborasi dengan anak tentunya dan dengan guru bersinergi, saya juga harus berkolaborasi dengan orang tua yang nantinya akan bisa menerapkan praktek-praktek budaya positif tidak hanya di sekolah mungkin ya Bu, bisa Betul. budaya positif itu juga harus diterapkan di rumah. Betul. Betul, Jadi Bu. nantinya akan menjadi kebiasaan. Iya betul sekali. Dan- Terima kasih sekali nih masukan dari Bu Rita yang luar biasa ya. Dan ini Bu, ngomong-ngomong kita sudah mau di ujung waktu. Iya. Kira-kira apa sih yang Bu Nati peroleh dari pembicaraan kita? Alhamdulillah dengan adanya saya sharing ya Bu Rita, saya mendapatkan gambaran. Saya tadinya di sini mampet Bu, mampet ya. Sekarang alhamdulillah udah plong. Tadi Bu Rita memberikan masukan, coba kolaborasi dengan orang tua. Insya Allah nanti kedepannya saya akan praktekkan langsung kolaborasi dengan mungkin sama kita ya, teknik coaching dengan orang betul. tua ya, agar kita bisa menerapkan budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah. Bisa pembiasaan itu tidak hanya berhenti di sekolah, tapi bisa dipraktekkan di rumah tentunya Ibu. Insya Allah perasaannya saya jadi fresh, lega, ada motivasi tersendiri. Saya akan menjadi lebih bersemangat Ibu. Alhamdulillah, berarti ada jalan keluar ya Bu ya. Dan kira-kira rencananya kapan nih Bu Nati akan melaksanakan ini? Insya Allah nanti kedepannya saya akan segera melaksanakan dalam minggu-minggu ke depan ini Bu Rita. Selain tadi saya harus berkolaborasi, mungkin saya juga harus bertemu dengan guru kelas wali murid kelas 6 nanti yang kedepannya harus melaksanakan asesmen sumatif. Saya selain menyampaikan itu, saya juga akan memanggil beberapa wali murid yang saya lihat anak-anaknya masih belum muncul budaya positif tentang disiplin tadi. Insya Allah dalam minggu-minggu ke depan ini. Berarti dalam 1 minggu ini akan dicoba ini Bu Iya, ya. insya Allah. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan Bu Amin. dengan baik dan bisa membawa perubahan yang lebih sesuai dengan keinginan Bu Nati. Amin. Dan minggu depan kita masih bisa bertemu Bu. Bisa insya Allah Bu Rita. Jadi saya ingin dengar nih ada cerita apa nih setelah Iya, Bu siap. Nanti melakukan aksi ini. Siap Bu Rita, insya Allah saya kalau sudah mempraktekkan itu saya akan kembali bertemu Bu Rita. Bu Rita, oke, saya sudah praktek itu dan alhamdulillah saya juga akan melakukan refleksi dengan orang tua tentunya Bu. Saya bagaimana hasilnya kita lihat ke depannya Ibu. Ya, seperti itu Ibu. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai rencana. Amin. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rita. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah kegiatan coaching ini dengan Bu Rita sebagai coach dan Bu Nati sebagai coachee ini berjalan sangat alami ya, dan ada keterlibatan dan beberapa kompetensi coachingnya itu sudah
banyak munculnya, iya. Jadi yang tadinya hanya menginginkan mungkin satu saja mendengarkan, tapi secara tidak langsung hampir semuanya terlibat karena ada keterbukaan pada koci sesuai dengan alur tirta, itu tanggung jawab, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan di sini ada budaya positif yang akan koci lakukan di dalam kegiatan sekolah, begitu ya, Iya, Ibu nanti ya. Dan Bu Rita sebagai coach itu juga sangat menyenangkan. Jadi saya terlihat sekali alurnya begitu, mimiknya dari Bu Nati, dari Bu Rita itu sudah sangat menggambarkan suasana. Saya di sini sebagai pengamat observer itu ikut masuk ke dalamnya gitu, mengikuti alurnya bercerita seperti itu. Dari hasil coaching Ibu Rita, apakah ada yang sudah dilakukan Ibu? Kalau saya sih merasa sudah ya, karena saya tadi kan memilih untuk mendengarkan aktif. Kemudian mungkin pengembangannya yaitu di kehadiran penuh, karena saya merasa fokus terhadap Bu Nati seperti itu. Iya betul, benar-benar sangat fokus juga sekali saya melihatnya di sini sebagai pengamat. Indikator keberhasilan dalam kompetensi coachingnya sudah terlaksana ya? Sudah adanya rencana aksi yang akan dimulai oleh Bu Nati dalam waktu minggu ini. Selain kompetensi mendengarkan aktif, kira-kira kompetensi coaching mana yang akan dikembangkan? Kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berdobel. Mengapa mengambil dua kompetensi tersebut? Karena secara tidak langsung ketika kita proses ngobrol, akhirnya saya itu menjadi fokus karena tertarik dengan apa yang diceritakan oleh Bu Nati. Dan akhirnya saya lebih ingin menggali, kenapa, ada apa ini? Karena setelah saya mendengarkan ceritanya, benar-benar cerita yang luar biasa. Jadi seorang kepala sekolah yang bertanggung jawab dan ingin merubah budaya menjadi budaya positif di sekolah seperti itu. Ya, betul. Saya juga sangat senang sekali di sini bisa menjadi pengamat proses coaching ini karena terlaksana dengan baik, dan semoga dari Bu Nati bisa menerapkan budaya positif 5S-nya, disiplin waktu dan kebersihan lingkungan sekolah serta kelasnya, serta melakukan praktik pendekatan dari hati ke hati, refleksi bersama orang tua ya, berkolaborasi dengan orang tua seperti yang sudah disampaikan oleh Coach Bu Rita. Mudah-mudahan Ibu, amin. Minta doanya Ibu semuanya. Terima kasih, semoga amanahnya selalu diberikan ridho Allah dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk sesi coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.